Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara dengan Bapak Ibu mengenai gas darah, ya. Eh, apakah ini penting? Nanti ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Beni Santoso. Apakah kita latihan pernafasan itu akan membentuk kemampuan-kemampuan yang istimewa? Ya, tentu saja, tentu saja. Tetapi saya ingin menjelaskan secara perlahan sehingga Bapak Ibu bisa mengerti kenapa orang harus latihan pernafasan dan kenapa pH kita selalu harusnya seimbang, selalu seimbang. Bapak Ibu tahu bahwa ternyata apabila di dalam tubuh CO2 kita lebih banyak, maka kita akan mengalami yang disebut asidosis atau keasaman darah. Sedangkan kalau andai kata kita kelebihan oksigen dalam darah kita, maka kita akan mengalami yang disebut alkalosis blood. Darah kita menjadi lebih basah. Dan kalau andai kata kedua-duanya seimbang antara oksigen dan karbon dioksida, maka kita dalam posisi netral. Dan itu disebut sehat. Tetapi sehat yang paling bagus adalah netral sedikit basah. Nah, saya akan perlihatkan beberapa gambar Bapak Ibu ya, yang mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengerti mengenai peredaran darah kita. Peredaran darah kita ini kira-kira seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan mudah-mudahan ya, Bapak Ibu. Di sini ada peredaran darah di seluruh tubuh kita, ada yang jalur-jalur biru, jalur-jalur merah. Nah, sebenarnya itu apa sih? Itu adalah pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu tugasnya mengantarkan darah yang di mana darah tadi membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa vitamin, semua yang menjadi keperluan dari tubuh kita. Nah, di manakah yang mengantar dan kemudian yang mengembalikan? Pembuluh darah mana? Ini ada dua, ada merah, ada biru. Mana yang akan mengantar makanan, mana yang mengambil sisa makanan? Begini, jadi yang merah ini adalah yang mengantarkan makanan, mengantarkan oksigen, mengantarkan oksigen. Nah, sedangkan setelah dia berlari-lari sampai ke seluruh tubuh, sampai ke ujung, dia akan semua didistribusikan, Pak. Di pembuluh darah didistribusikan ke setiap jaringan kita, setiap sel-sel kita. Nah, setiap sel itu membutuhkan nutrisi, membutuhkan oksigen, membutuhkan vitamin, membutuhkan enzim, semuanya darah yang mengatur. Makanya untuk bisa membuat supaya jaringan gitu artinya setiap sel itu dapat makanan, kita harus punya pembuluh darah yang benar-benar halus. Makanya ada pembuluh darah yang disebut kapiler. Kapiler itu kecil sekali. Kecil, lebih kecil daripada lubang jarum. Dari jarum lebih kecil lagi. Nah, dia memberi makan kepada setiap sel tadi. Artinya setiap sel harus tercukupi makanannya. Ruwet banget tubuh kita. Makanya diketahui bahwa, panjang dari pembuluh darah manusia kalau andai kata dijejerkan, maka bisa sampai ribuan kilometer. Karena saking panjangnya. Karena sampai yang terkecil, setiap satu sel itu diberikan saluran. Nah, bayangkan, padahal manusia itu kira-kira ada 50 triliun sel. Artinya setiap sel itu membutuhkan pembuluh darah. Nah, lalu apa hubungannya dengan soal pembuluh darah yang warnanya biru dan merah tadi? Pembuluh darah ini berhubungan dengan ini adalah dari pembuluh darah kita secara utama ya. Di sini ada jantung dan ada paru-paru. Intinya udara itu nanti diambil dari paru-paru.
kemudian dikirim kepada jantung supaya dipompakan. Pompanya disebarkan ke seluruh tubuh. Aliran darah yang berwarna merah semuanya akan berisi dengan oksigen. Oksigen. Setelah dia masuk ke jaringan, jaringan itu artinya ke sel-sel kita, setelah sel menggunakannya, maka oksigen itu akan diproses oleh dia menjadi karbon dioksida. Begitu dia menjadi karbon dioksida, dia akan diantar oleh yang biru. Jadi bukan yang merah lagi. Jadi kita punya dua pembuluh darah. Satu yang merah dan yang biru yang disebut nadi itu, dan kemudian vena. Vena akan mengembalikan kepada jantung dan dikirim ke paru-paru, kemudian dilepaskan sebagai karbon dioksida yang kita hirup. Yang kita buang. Kita menarik oksigen, membuangnya karbon dioksida. Dan itu terjadi terus-menerus. Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang-orang yang cenderung pH-nya basa? Sebab kalau andai kata dilihat dari kondisi ini, seharusnya kan seimbang. Seharusnya seimbang. Di mana ada oksigen di bagian yang merah, dan ada karbon dioksida yang bagian biru. Sama dengan ini kan? Ya, memang seharusnya oksigen yang kita masukkan itu kira-kira dalam seluruh tubuh kita ada sekitar 50%. Dan karbon dioksida setelah hasil metabolisme oleh tubuh kita, seharusnya yang dikeluarkan dari hidung kita juga 50%. Jadi tubuh kita dalam keadaan seimbang. 50% oksigen, 50% karbon dioksida. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kalau bingung silakan bertanya. Nah, kemudian itu yang membentuk pH Bapak Ibu. Itu yang membentuk pH manusia rata selalu dia netral. Seharusnya. Tapi kenapa tidak terjadi seharusnya? Faktanya orang-orang yang diabetes itu justru rata-rata pH-nya di bawah 6. Bahkan kadang-kadang malah di bawah 5. Dan itu membahayakan. Kita sering nggak tahu bahwa fungsi pH itu sangat penting, krusial. Kalau andai kata pH kita netral cenderung basa, maka nutrisi, mineral, atau apapun yang hendak kita masukkan ke dalam sel itu jauh lebih lancar. Memproduksi hormon, memproduksi enzim, menambahkan nutrisi, menyerap mineral, itu jauh lebih bagus pada saat pH sedang dalam keadaan 7,35 atau 7,5 lah. Dan itu tidak bisa terjadi apabila pH kita turun. Makanya kita mulai banyak penyakit. Apabila pH sekitar 5, 6, maka kita sudah mulai banyak sakit. Sakit yang paling gampang deteksi apa? Masuk angin. Masuk angin, pegel-pegel ya. Terus kemudian mudah lelah ya. Itu biasanya berhubungan dengan pH yang turun. Itu biasanya begitu. Terus kemudian untuk memastikan bahwa kita tidak dalam keadaan pH yang rendah, maka konsumsi kita yang menghasilkan pH rendah itu yang akan menghasilkan karbon dioksida harus dikurangi. Oh, memangnya ada makanan kita menghasilkan karbon dioksida? Sudah, bukankah tadi saya sudah ngobrol dengan Bapak tadi, siapa? Di sini disebutkan, Pak Beni ya. Nah, itu disebutkan bahwa tanaman itu dibentuk dari hasil penggabungan karbon dioksida dan air. Karbon dioksida dan air yang kemudian yang airnya disebut hidrat ya. Airnya disebut menjadi karbohidrat. Karbohidrat itu menjadi bentuk buah. Buah apa yang Bapak Ibu sebutkan? Buah jambu, buah semangka, buah nangka, buah melon, buah apel. Itu sebenarnya adalah karbohidrat dan air yang dibuat oleh tumbuhan menjadi produknya. Pada saat masuk ke tubuh kita, dia tidak langsung bisa menjadi karbohidrat kembali. Butuh proses.
buah tadi telah ditelan oleh kita menjadi glukosa, atau apakah padi-padian juga menjadi glukosa, dan glukosanya akan diproses oleh sel kita menjadi lepas lagi karbohidrat dan air. Airnya nggak apa, menambah massa tubuh, makanya sedikit gemuk. Tetapi karbohidratnya mengasamkan darah. Karena yang kita masukkan dalam tubuh itu adalah karbohidrat. Dan kalau andai kata kita bicara dengan dokter, dokter betul nggak? Karbohidrat mengasamkan darah? Iya. Makanya disebut dengan proses di mana darah kita asam karena karbon dioksida terlarut. Yang maksudnya terlarut masih, ya kira-kira begini. Sel kita juga pinter, paru-paru kita pinter, sel kita pinter. Gas itu ternyata bisa dilarutkan dalam darah kita. Dan kemudian dia akan dijadikan bentuk gas yang asli pada saat masuk paru-paru, lepaskan sama kita. Hebat sekali tubuh manusia ya. Nah, inilah Bapak Ibu, makanya Bapak Ibu diminta untuk latihan pernafasan. Supaya terjadi perimbangan. Pada saat apabila Bapak Ibu mendapatkan karbohidrat di dalam darah kita yang menghasilkan karbon dioksida yang menghasilkan asam itu, makin menumpuk dalam darah, maka Bapak Ibu harus memasukkan lebih banyak oksigen supaya terjadi perimbangan. Itulah gunanya latihan pernafasan. Mengenai pernafasan ini teorinya sebenarnya panjang berbulan-bulan, tapi saya akan memampatkan saja seperti ini supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa latihan pernafasan membosankan ya. Latihan pernafasan apa sih manfaatnya? Paling menurunkan gula darah aja, paling menurunkan kolesterol, menurunkan asam urat. Enggak, jauh lebih banyak. Begitu pH darah Bapak Ibu seimbang, maka penyerapan nutrisi akan diterima dengan baik oleh semua sel. Kalau andai kata pH asam, itu sel-sel kita tidak bisa menerima nutrisi kita dengan baik. Banyak yang menjadi masalah, malah menjadi penyakit. Makanya orang-orang yang pH darahnya rendah, selalu penyakitnya lebih banyak dibandingkan orang yang pH darahnya lebih tinggi. Itu bisa dibuktikan. Nah, cuman kan kalangan kedokteran suka ribut mengenai masalah ini. Dulu pada saat Kangen Water menyampaikan, mengklaim mengenai ini, mereka ribut. Saya nggak tahu apakah ini masalah bisnis atau bukan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, sebenarnya udah hukum alam yang terjadi. pH itu mempengaruhi pertumbuhan satu makhluk. Nah, misalnya Bapak Ibu kan saya sering ceritakan ya, kalau andai kata Bapak Ibu suka dengan tanaman, suka dengan perikanan, pH itu pasti diperlukan sekali. Pengetahuan mengenai pH. Ikan kalau pH-nya salah, mati dia. Kalau di sini saya sangat cukup concern dengan masalah teman-teman karena banyak yang di sini penangkar arwana, penangkar ikan koi. Itu pH-nya salah, mati dia, mati lemas. Dan itu bisa menimbulkan kerugian. Saya sangat heran, ada satu ikan awarna yang besarnya segini, harganya udah 1,5 juta. Makanya dia perhatikan sekali. Itu untuk ikan. Nah, untuk tanaman, orang tua saya petani. Semua keluarga saya rata-rata sebagian petani. Mereka selalu melihat kalau andai kata Anda menanam cabai, pH-nya harus sekitar 7, 6,5 sampai 7. Syukur-syukur bisa lebih. Dan sebagainya. Artinya pH diperlukan. Tiba-tiba kok kenapa kalau dikata bicara kesehatan, orang tidak mau bicara mengenai pH. Manusia, tumbuhan, hewan, ternyata semuanya butuh pH. Diperdebatkan cara masuknya pH ke tubuh kita, kemudian apa kemudian sodium bikarbonat nanti akan netralisir. Tidak, manusia tetap butuh mineral-mineral yang membuat pH mereka dalam keadaan stabil. Bapak Ibu. Dan tidak usah diperdebatkan, itu udah hukum alam. Kalau andai kata memperdebatkan hukum alam sebenarnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi demikian, kenapa Bapak Ibu harus latihan pernapasan? Karena latihan pernapasan adalah upaya tubuh kita untuk memperbaiki pH. Nah, ada dua macam yang disebut alkalosis metabolik dan alkalosis respiratorik. Menaikkan pH dengan pernafasan itu namanya
alkalosis respiratorik dengan pernafasan. Tapi apabila dengan ginjal, maka disebut metabolik. Bapak Ibu harus minum sesuatu. Misalnya minum SK, sodium bikarbonat. Itu dengan metabolik. Saya akan perlihatkan gambar yang berhubungan dengan pengetahuan alkalosis metabolik, alkalosis respiratorik, kemudian asidosis metabolik, dan asidosis respiratorik. Saya akan perlihatkan, Bapak Ibu. Nah, ini saya ambil dari satu jurnal yang saya dapatkan dari hc.com. Di sini Bapak Ibu bisa lihat, kalau andai kata orang yang respirasinya, paru-parunya kurang oksigen, maka dia akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Cepat capek, bingung, ya kan? Kemudian nafasnya pendek, mudah ngantuk, sakit kepala, luar biasa. Kemudian kalau tidur, dia cenderung lebih suka ngorok ya. Itu orang-orang yang cenderung darahnya akan menjadi lebih asam karena proses pernafasannya tidak berjalan benar. Tapi kalau andai kata terlalu banyak juga nggak bagus. Bapak Ibu bisa lihat. Bingung juga. Mulutnya kering. Oleh karena itu Bapak Ibu harus memastikan bahwa dalam keadaan normal sedikit basah. Nah, sedangkan metabolic acidosis itu karena ginjal kita kekurangan produk-produk basah. Ginjal pada dasarnya punya sistem. Apabila dia melihat dalam peredaran darah itu, dia melihat bahwa darahnya akan sedikit menjadi asam, dia akan berusaha basahkan dengan mensekresikan natrium bikarbonat. Datangnya dari natrium dari mineral yang kita ambil dalam tubuh. Kita ada natrium yang biasa kita dari makanan setiap hari, kemudian karbonatnya dari tulang. Sama, masalahnya juga sama. Bingung, sakit kepala, kemudian mudah mengantuk dan sebagainya. Increase heart rate ya, jadi lebih cepat ya. Nah, sedangkan kalau alkalosis metabolik dia menjadi bingung, kemudian tangannya gemeter ya, kemudian sering sakit kepala ringan dan sebagainya ya. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi sebenarnya masalah asidosis dan alkalosis itu Bapak Ibu bisa selesaikan dengan latihan pernafasan. Dengan latihan pernafasan. Cuman permasalahannya mau tidak? Mau tidak Bapak Ibu untuk melakukan latihan pernafasan itu? Padahal latihan pernafasan kita selalu selenggarakan seminggu 2 kali. Tetapi karena banyak orang yang tidak mengerti, akhirnya ya pernafasan dianggap ya yang penting diikuti saja latihan dari Mobi ini. 4 bulan toh kalau sudah selesai, emang saya nggak punya kewajiban lagi. Sebenarnya Anda semua punya kewajiban terhadap tubuh Anda masing-masing. Dijaga keseimbangan pH-nya. Kalau andai kata saya menjelaskan jauh lebih banyak, waduh, saya sempat berbicara dengan Bu Siswanti. Bu Siswanti ya, saya akan lihatkan perbincangan saya dengan Bu Siswanti. Bu Siswanti adalah dosen mikrobiologi. Itu banyak sekali yang dibahas dari latihan pernafasan. Walaupun beliau menjelaskan secara umum. Tapi kira-kira begini. Manfaat olah nafas ya, banyak sekali dibahas. Pengurangan stres dan kecemasan ya.
relaksasi tubuh dan pikiran, peningkatan konsentrasi dan fokus, mengurangi tekanan darah, peningkatan fungsi paru-paru, peningkatan oksigenisasi tubuh, meningkatkan detoksifikasi, mengurangi racun. Dengan fisiologinya dibahas, akan terjadi aktivasi sistem saraf parasimpatis, meningkatkan aktivitas vagus, peningkatan aliran darah ke otak, relaksasi otot, peningkatan kapasitas paru-paru, pengurangan frekuensi pernafasan. Jadi bisa membuat agar kita lebih rileks ya, dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ini lagi masih banyak. Meningkatkan kapasitas oksigen, ya kan? Kemudian mengurangi gejala asma, mengelola rasa sakit. Jadi sakit itu bisa dikurangi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian meningkatkan kapasitas fisik. Kemudian fisiologinya, pengaturan pH darah. Kan tadi saya jelaskan ya. Peningkatan otot diafragma, peningkatan kerja dari sistem kardiovaskuler, jantung dan peredaran darah, penurunan tekanan darah, stimulasi sistem limfatik, pengurangan ketegangan emosional, meningkatkan stamina energi, meningkatkan kapasitas jantung, dan sebagainya. Banyak sekali. Pengaturan suhu tubuh, pengurangan respon tubuh terhadap stres, meningkatkan fungsi sistem pencernaan, sampai ke pencernaan dibahas. Bapak Ibu banyak sekali ya. Ini pembicaraan saya dengan Bu Siswanti. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau andai kata bicara pernafasan, itu bicara mengenai seluruh tubuh kita. Bicara mengenai seluruh organ kita. Bicara mengenai kemampuan tubuh kita agar menjadi prima. Cuman masalahnya jarang sekali kita bahas. Walaupun Bapak Ibu sedang mempelajari olah nafas. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu lebih mencermati dari semua apa yang menjadi materi-materi dari latihan pernafasan, seolah kita hanya bicara tarik nafas, buang, tahan, kemudian didalami terus, tapi kita nggak ngerti tujuannya apa sih ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus saya berikan informasi mengenai gas darah ini, itu penting, dan juga pH ya Bapak Ibu. Saya rasa demikian, kebanyakan ngomong saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, termasuk juga Mas Freddy yang lagi patah hati. Mudah-mudahan bisa sembuh karena ini ya. Terima kasih. Saya serahkan acaranya ke Bu Niken.